Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jevan Gibran Apitupulu dengan NPM 240848690 dari jurusan Teknik Perkapalan, dan kali ini saya akan mempresentasikan eh, tentang tugas si keeping saya. Oke. Nah, yang pertama tuh hal yang pertama kita harus lakukan tuh membuat bendanya dulu ya di inventor. Yang pertama dilakukan tuh adalah membuat seperti tabung begini. Untuk ukurannya sendiri tuh yang pertama dari tinggi dari si tabung ini tuh kita pakai dengan 2 digit nomor NPM terakhir kita. Karena digit NPM terakhir saya 70, maka saya pakai tinggi 70 meter. Lalu untuk diameter dari si tabung ini sendiri, setengahnya dari angka 70 itu yang berarti 35. Lalu untuk draftnya itu kita pakai setengah dari, enggak sorry, sebenarnya bebas, tapi angka yang saya pakai itu di sekisaran sebentar, di 37. Nah, lalu setelah jadi kita pilih materialnya. Nah, di sini bisa dilihat material yang saya pakai itu steel. Duh, sebentar nih. Maaf, sorry. Material yang saya pakai itu steel high strength low alloy. Sebenarnya bisa pakai material apa aja, mulai dari yang steel, steel alloy, steel carbon, steel cast, steel galvanized, steel mild, dan berbagai macam steel lainnya. Cuman material yang saya gunakan ini, yang saya coba adalah steel high strength low alloy. Oke, S- setelah jadi semuanya, lalu tinggal di save saja file di export ke CAD format, baru dibikin file di ininya I guess. Lalu setelah itu kita pindah, maaf jika terhenti sebelumnya, saya ulangi lagi. Ya, lalu setelah jadi bentukan tabungnya, kita pilih materialnya. Material yang saya gunakan nih steel high strength low alloy. Sebenarnya kita bisa pakai steel, steel alloy, at- steel carbon, steel cast, steel galvanized, steel mild, dan berbagai macam steel lainnya. Cuman yang kali ini saya coba adalah steel high strength low alloy. Lalu setelah itu kita save filenya, kita ekspor jadi format, lalu save di pilihan iGes file. Setelah sudah jadi, nah, wait, setelah sudah jadi, kita pindah ke ansisnya. Ini udah ini belum sih? Screen. Nah, sekarang di ansisnya ini, wait, nah ya, yang pertama tadi itu kan kita masukin ini ya kan,
ke geometri gitu. Tadi kalau di pilihan di ansih pertama itu ke geometrinya, baru masukin file ini tadi tabungan kita tadi. Setelah dimasukin, kita masukin poin-poinnya tadi, gitu ya, yang dimana akhirnya tuh bakal ada di ini parameter-parameter yang akan kita teliti atau kita coba di ANSYS ini. Yang pertama tuh ada dari RAO-nya, baru ada radiation dampingnya, terus ada added mass, dan juga ada diffraction and Froth Krylov-nya. Dan kalau hasil dari bentar, simulasinya tuh ntar bakal begini. Aduh, ini bisa nggak ya? Nah, ini, nah, dia akan seperti itu nih hasil simulasinya. Dan ini tuh frekuensinya bisa diubah-ubah. Kenapa awal tuh tadi di settingnya di 0,1592, saya setting di 0,2122 karena hasilnya tuh di maksimal di frekuensi 0,02122. Oke, kita stop. Nah, dari hasil simulasi ini tuh bisa kita dapatkan nih parameter-parameter yang mulai dari grafik dari RAO keadaan ini, pada keadaan HIF, baru keadaan roll, dan bentar, sorry tadi ininya apa ya sih? Nah, jadi itu tadi keadaannya, sorry. Malah. Semua itu ada di keadaan di ini roll. Jadi masing-masing dari RAO ini masing-masing ada keadaan roll, ada keadaan heave, ada keadaan roll, ada keadaan pitch. Lalu sama juga dengan radiation damping, ada dalam pada keadaan heave, roll, pitch, sama juga dengan added mass, lalu sama juga dengan diffraction and Fred-Krylov. Lalu dari grafik-grafik ini dapat dilihat misalnya kita ambil contoh dari RAO sendiri. Nah, di RAO pada keadaan HIP sendiri bisa dilihat grafiknya nih, pada saat frekuensi 0,02122 dia mengalami value maksimum pada angka 0,60,491, dan ini tuh kayak kenaikannya sangat signifikan. Lalu setelah dari angka maksimum 0,491 ini, dia turun juga secara ekstrim hingga akhirnya seperti ini. Lalu begitu juga sama juga dengan keadaan roll, dan yang membedakan nih pada keadaan pitch yang dimana dia lebih melandai, tidak se ekstrim tadi peningkatannya, namun tetap juga ada penurunannya. Lalu pada radiation damping pun juga angkanya sama juga grafiknya, kurang lebih mirip. Lalu pada added mass pun juga demikian. Pada diffraction, Froth and Clove ini yang ada perbedaan itu pada grafik roll. Yang dimana nih ada perbedaan di mana selain dia di titik maksimal ya di 3,970 lalu mengecil lagi, rata lagi, tapi dia juga ada dua bagian peningkatan kecil juga, tapi tidak setinggi pada saat di frekuensi 0,09553.
Oke, astaga. Lalu hasil-hasil tadi kita buat laporannya dan dianalisis masing-masing. Dan berikut analisis-analisis saya yang dimana bisa saya tarik kesimpulan bahwa model silinder menunjukkan karakteristik respon gerakan yang berbeda-beda pada setiap mode gerakan yang dianalisis. Pada heave, pada roll, pada pitch. Dan nilai RAO-nya dipengaruhi oleh frekuensi gelombang dan arah datang gelombang. Hasil simulasi menunjukkan adanya peningkatan amplitude gerakan pada frekuensi tertentu akibat fenomena resonansi antara gelombang dan model silinder. Respon gerakan terbesar jadi pada gerakan HIF dengan puncak nilai RAO pada frekuensi sekitar 0,016 sampai 0,025 Hz. Pada frekuensi tersebut terjadi kondisi resonansi sehingga amplitudo gerakan meningkat secara signifikan. Gerakan roll juga menunjukkan peningkatan respon pada frekuensi rendah, sedangkan gerakan pitch mencapai puncak respon pada frekuensi sekitar 0,1 sampai 0,11 dengan karakteristik gerakan yang lebih stabil. Lalu juga ada pengaruh kecepatan maju terhadap gerak model, dan ada ini juga untuk rekomendasi untuk pengembangan studi selanjutnya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.